Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu guru hebat dan para sahabat rumah belajar dimanapun berada. Selamat datang di channel Pembatik Jawa Barat. Channel ini dibuat dalam rangka menjembatani kita dalam belajar berbagi, khususnya bagi kami para sahabat rumah belajar Jawa Barat. Kami para sahabat rumah belajar Jawa Barat tergabung dalam satu komunitas yang disebut Basajan, Balad Sahabat Rumah Belajar Nepungan, yang digagas oleh para duta rumah belajar Jawa Barat. Terima kasih atas support dan bimbingannya selama ini. Baiklah, alhamdulillah senang rasanya hari ini saya, Bowo Hadi Kuswono, bisa hadir di hadapan Bapak Ibu dan para sahabat rumah belajar dalam rangka tampil perdana saya beserta keempat sahabat saya lainnya yang sudah standby di belakang panggung dalam rangka parade sahabat rumah belajar yang akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan dan dimulai hari ini dengan tema berbagi. Baiklah, karena waktu terbatas, acara selanjutnya, sesi pembukaan saya cukupkan sekian dulu, langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu sharing ilmu dan pengalaman dari para narasumber yang sudah hadir di studio ini, akan dipandu oleh moderator keren kita, yaitu Bapak Furqon Nurrahman, SPDGR. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Duta Rumah Belajar, Bapak Ibu Sahabat Rumah Belajar, dan Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih karena telah bergabung bersama kami di sini. Nah, Bapak Ibu, pada sesi pertama ini ada sesi yang menurut saya paling menarik gitu ya. Kenapa? Karena di tengah wabah COVID-19 seperti sekarang ini, Bapak Ibu, tentunya kita sebagai seorang guru harus menyiapkan berbagai media pembelajaran tentunya, media pembelajaran yang inovatif. Nah, media pembelajaran apa ya yang cocok untuk pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Nah, salah satunya adalah media pembelajaran berupa video. Nah, Bapak Ibu, pasti banyak yang berpikir bahwa membuat video itu adalah hal yang rumit, harus memiliki kemampuan yang khusus dan perangkat yang tentunya perangkat yang memiliki spesifikasi tinggi gitu ya. Nah, itu salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat ini kita ternyata bisa loh menggunakan handphone kita sebagai sarana untuk membuat media video pembelajaran yang menarik tentunya. Nah, penasaran bukan? Kira-kira bagaimana ya cara membuat video pembelajaran menggunakan handphone? Nah, telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita yaitu Ibu Anissa Ratna Pertiwi. Beliau adalah sahabat rumah belajar Jawa Barat tahun 2020. Waktu dan tempat langsung saja Ibu Anissa kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Furqon selaku moderator. Untuk mempersingkat waktu sepertinya ya, kita langsung saja mulai materinya, tidak perlu berpanjang lebar, nanti bisa perkenalan sambil berjalan ya. Ya, betul Mbak Nisa. Silahkan Mbak Nisa, boleh langsung dipaparkan materinya. Tema yang akan saya bagi hari ini adalah tentang mengenal KineMaster sebagai video editing lebih dekat. Adapun materinya, salah satunya adalah tentang KineMaster itu sendiri, cara instalasi aplikasi KineMaster, pengenalan fitur-fitur dari KineMaster, dan praktek pembuatan video pembelajaran. Apa sih KineMaster itu? Kalau yang sudah biasa mengedit-edit video mungkin sudah mengenalnya ya. Tapi yang belum bisa jadi ini pertama kalinya mendengar nama KineMaster. Ini bukan merek perangkat pertukangan, tapi ini salah satu aplikasi edit video yang ada di telepon pintar, baik di Android maupun di iOS.
Dan ini dikembangkan di Korea Selatan. Menurut saya pribadi, kelebihannya dari KineMaster ini mudah digunakan karena tidak terlalu rumit. Dan yang kedua, gratis, namun terbatas. Ketika kita ingin yang lebih, berarti harus berlangganan yang premium. Bagaimana cara instalasi KineMaster itu sendiri? Pertama kali kita harus masuk ke Play Store. Dari handphone kita ada menu Play Store, kita masuk ke dalam Play Store, ketik KineMaster, cari yang logonya berwarna merah ke orange ya. Kalau sudah, baru kita klik install. Tunggu beberapa saat, kira-kira 79 MB yang dibutuhkan. Nanti bisa dilihat di channel YouTube saya, insya Allah akan segera saya share tentang cara instalasi KineMaster itu sendiri. Nah, selanjutnya pengenalan fitur KineMaster. Setelah kita berhasil menginstal, nanti akan muncul seperti tadi gambar yang sebelumnya saya tampilkan. Kalau sekarang kita sudah masuk ke lembar kerja. Jadi di sini ada media. Media ini nanti fungsinya untuk menambahkan lembar kerja atau layer. Nah, selanjutnya, akan muncul seperti ini. Ketika kita klik media, akan muncul pilihan background apa yang akan kita pakai. Ini saya sudah pilih backgroundnya seperti ini. Nah, di sebelah kanan terdapat beberapa menu. Salah satunya ada menu lapisan. Di sini ada media, efek, stiker, teks, dan tulisan tangan. Untuk media, Bapak Ibu bisa memasukkan baik gambar maupun video yang telah diambil ya sebelumnya. Terus bisa memasukkan suara langsung, jadi rekaman langsung dari sini, atau bisa memasukkan musik dari menu audio. Nah, kalau ingin mempreview, bisa dengan tombol play yang ada di sebelah kanan. Jadi itu fitur-fitur yang ada di di KineMaster. Nah, kalaupun untuk praktek pembuatan video, ini sudah ada di channel YouTube saya. Nanti bisa dilihat dari sana, sedikitnya ada satu video yang menjelaskan dari awal sampai akhir ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah video, mengedit video. Nah, yang perlu diingat ketika kita ingin membuat video dengan menampilkan diri kita sendiri, itu sebaiknya menggunakan latar berwarna hijau atau yang sering kita sebut green screen. Karena apa? Sebenarnya warna apa saja bisa, tapi dalam tubuh kita ini tidak ada komponen warna hijau. Jadi ketika kita buat transparan, akan mengganti background dengan yang lain, akan lebih maksimal ketika background yang kita pakai adalah warna hijau. Nah, sesempurna apapun media pembelajaran yang kita buat, apabila kita tidak berbagi, maka tidak akan ada artinya bagi dunia. Maka berbagilah sekalipun itu hal yang sederhana. Setelah Bapak Ibu berhasil membuat media pembelajaran melalui KineMaster, Bapak Ibu bisa mengunggahnya di channel YouTube masing-masing atau bahkan bisa menambahkan di sumber belajar yang ada di rumah belajar Kemendikbud. Ini profil saya, sahabat rumah belajar Provinsi Jawa Barat. Nanti bisa dilihat videonya, video tutorial membuat video pembelajaran di akun YouTube, channel YouTube saya, Anissa Ratna Pertiwi. Demikian pemaparan materi tentang mengenal KineMaster. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa banget Bu Anissa. Ternyata sudah itu ya kita bisa membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, gini Bu Anissa,
tadi saya sempat agak ke diri saya sendiri saya tertawa gitu ya, kata Bu Anissa kain master itu bukan perangkat apa namanya, perabotan apa gitu ya. Dan saya sebelumnya memang mengenal tuh kain master gembok di sekolah saya tuh kain master namanya, kirain saya itu, tapi ternyata kain master itu ya sebuah aplikasi yang luar biasa gitu ya, karena kita bisa membuat video tadi seperti Bu Anissa bilang, memasukkan diri kita ke dalam sebuah video bisa menggunakan handphone. Wah, itu luar biasa banget Bu Anissa. Nanti saya langsung subscribe YouTube, Instagram, semua Facebook, pokoknya ditunggu banget, wajib ditunggu banget tutorialnya ya. Nah, kemudian Bu Anissa, ini banyak sekali peserta yang sangat antusias gitu ya di kolom komentar kita di YouTube. Ini ada yang bertanya, ada yang menarik nih pertanyaannya Bu Anissa. Kalau dari Bu Yati Nurhayati, nah pertanyaannya, kalau kita ingin membeli kain master yang pro, harganya berapa ya Bu? Silakan Bu Anissa dijawab. Oke, terima kasih untuk Bu Yati yang telah berpartisipasi. Sebenarnya kain master yang asli, kalau yang dari pengembang yang dari Korea Selatan itu justru bukan kain master pro, tapi kain master premium. Di video tutorial saya sempat dibahas di dalamnya, kalau kita berlangganan kain master premium, itu 1 bulannya hanya dikenai biaya 53.000. Nah, fitur-fitur yang bisa kita peroleh di dalamnya pasti lebih lengkap untuk trigger dan lain-lainnya lebih canggih dibandingkan dengan yang free. Bahkan 1 tahun juga ada sekitar 300 ribuan, tapi tidak disarankan untuk menginstal kain master yang bukan aslinya ya. Jadi kayak kain master pro, terus ada lagi kain master apa tuh, itu bahasa kasarnya seperti bajakannya gitu. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Oh, jadi versi kain master tuh banyak ya Bu Anissa ya? Tapi kita harus tetap pakai yang resmi gitu ya untuk hasil yang lebih bagus lagi gitu. Ada lagi nih Bu Anissa, kebetulan kita masih ada waktu ya, pertanyaan berikutnya. Dari Pak Rola Ferdila. Pertanyaannya yaitu kain master banyak versi dan tadi yang sempat Bu Anissa singgung ya, moodnya gitu ya, versi ilegal lah gitu ya. Nah, terkadang yang masih yang kita punya ada watermarknya. Bagaimana tips supaya hasil editingnya bersih dan bagus gitu Bu Anissa? Watermark yang ada tulisannya made in kain master ya. Kalau ingin menghilangkan itu, yaitu kita harus berlangganan dulu. Paling tidak kita pakai yang, kalau saya kan sempat mengikuti pelatihan tentang kain master. Jadi disarankan untuk guru, karena kita juga baru belajar mungkin ya, disarankan untuk mencoba yang 1 bulan terlebih dahulu. Di situ hanya 53.000. Kita bisa pakai pagi, siang, malam, pokoknya durasinya 1 bulan aja. Dan kalau yang versi mode-nya itu ya itu tadi, tidak disarankan untuk dipakai. Walaupun gratis. Saya juga belum pernah sih menggunakan kain master pro, kain master yang lain. Tapi kalau kain master yang premium sudah pernah. Ya. Jadi Bu Anissa yang benar-benar pakai kain master gitu ya. Tidak benar-benar sudah menggunakan versi yang premium, menggunakan fitur-fitur yang ada di kain master gitu. Masih ada waktu Bu Anissa, boleh 1 pertanyaan lagi? Oke. Ini dari Pak Indra Samsudin, Bu Anissa. Pertanyaannya, tips menggunakan kain master biar maksimal hasilnya gitu. Kalau tips menggunakan kain master biar maksimal, yang jelas RAM-nya harus besar. Jadi kalau RAM hanya 2 GB itu tidak disarankan karena hanya bisa menambahkan video tidak banyak. Saya pakai RAM yang 4 saja masih terbatas. Jadi disarankan sekali kalau kita mau pakai kain master, jelas hasil akan maksimal ketika RAM-nya besar. Jadi paling nggak pakai yang 8 gitu. Terus untuk pengambilan video, jelas pengambilan video kan berpengaruh. Nah, kita harus jam terbang kayaknya pengaruh sekali. Semakin sering kita mencoba mengedit, semakin sering kita mengambil video, pasti akan tahu, oh bagusnya seperti apa sih. Yang jelas, yang saya sarankan ketika mengambil video, usahakan background-nya hijau.
itu akan lebih maksimal untuk editingnya. Karena kunci kromanya disarankan memang warna hijau. Wah, ini semakin Bu Anissa menjawab pertanyaan, semakin banyak pertanyaan nih yang timbul dari saya, Bu Anissa. Pokoknya karena pasti saya yakin nih apa yang Bu Anissa sampaikan baru kulitnya aja gitu ya Bu Anissa ya, karena masih banyak lagi yang bisa dikulik dari KineMaster ini. Nah, para sahabat rumah belajar, Bapak Ibu guru yang masih memiliki pertanyaan dan masih memiliki penasaran tentang KineMaster, pokoknya langsung subscribe YouTube-nya Bu Anissa, Anissa Ratna Pertiwi, dan Instagram-nya juga Anissa Ratna Pertiwi. Nah, di sana beliau sudah memberikan tips-tips bagaimana memaksimalkan fitur-fitur yang ada di KineMaster. Betul seperti itu ya, Bu Anissa? Iya. Ya. Nah, untuk closing statement, Bu Anissa, boleh diberikan untuk teman-teman guru kita yang menonton? Ya, closing statement dari saya yaitu tadi berbagilah tanpa harus menunggu sempurna. Mau sesempurna apapun video pembelajaran yang kita buat, kalau tidak kita bagi, tidak akan ada manfaatnya. Mungkin itu, Pak Furqon. Luar biasa banget, Bu Anissa. Betul-betul, Bu Anissa. Jadi, apa yang sudah kita buat, percaya diri aja, Bu Anissa ya, karena intinya harus berbagi. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Anissa, atas pengalamannya. Ya, sama-sama, Pak Furqon. Semoga Bu Anissa selalu sehat dan ditunggu, Bu Anissa, konten-konten yang tutorial KineMaster-nya, karena kami sudah subscribe dan follow Instagram loh. Oke, gitu, terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, para sahabat rumah belajar, itu baru satu sesi, gimana? Menarik banget, bukan? Nah, ternyata kita bisa menggunakan handphone kita untuk membuat video pembelajaran yang menarik gitu. Hanya saja mungkin jika kita mau membuat video menjadi lebih hebat lagi, ya itu tadi seperti kata Bu Anissa, menggunakan KineMaster yang premium gitu kan ya, bukan yang ilegal tentunya ya, tapi yang asli. Nah, masalahnya gini gitu, kalau saya baru mau coba KineMaster, kan saya belum bisa pakai KineMaster gitu. Berarti saya nggak bisa bikin video pembelajaran dan saya tidak bisa memberikan materi yang menarik dong untuk anak peserta didik kita. Nah, para sahabat tidak usah khawatir. Kenapa? Karena Kementerian Pendidikan telah menyediakan sebuah portal belajar untuk siswa-siswa kita yang di sana pun kontennya menurut saya sangat menarik sekali gitu. Nah, bisa memfasilitasi siswa-siswa kita untuk belajar. Nah, kira-kira apa saja fitur-fitur yang kementerian sediakan untuk siswa-siswa kita dan dapat kita gunakan? Tentunya ini akan menarik sekali untuk kita ketahui gitu, karena bisa menjadi alternatif bagi kita yang belum memiliki konten tersendiri untuk pembelajaran. Nah, langsung saja telah hadir bersama kita pembicara yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Bowo Hadi Kuswono. Beliau adalah sahabat rumah belajar Jawa Barat 2020. Assalamualaikum Pak Bowo Hadi Kuswono. Apa kabar Pak Bowo? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Langsung saja Pak Bowo ya. Ini peserta udah sangat antusias sekali nih, ingin tahu rumah belajar itu apa ya gitu. Langsung saja Pak Bowo ya. Baiklah, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sahabat saya, Bapak Furqon Nurjaman, moderator yang hebat, keren. Kali ini di sesi materi yang kedua, saya akan coba berbagi tentang pengenalan fitur-fitur utama yang berada di portal rumah belajar. Ya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya, tentunya portal rumah belajar sudah tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu semuanya. Portal rumah belajar adalah layanan
portal untuk pembelajaran yang diterbitkan atau yang dikembangkan oleh Pusdatin semenjak tahun 2011 ya. Di dalam portal Rumah Belajar terdapat fitur-fitur utama dan fitur pendukung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur utama yang berada di portal Rumah Belajar. Fitur yang pertama yaitu sumber belajar. Fitur ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi, anak-anak peserta didik kita bisa mencari referensi dari sumber belajar dengan berbagai media, bisa dalam berbentuk gambar, kemudian audio, video, animasi, simulasi. Jadi memberikan ketertarikan pada siswa sehingga siswa mudah untuk menyerap materi yang diajarkan. Fitur yang kedua yaitu Kelas Maya, sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Jadi dengan Kelas Maya ini fleksibel ya, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, di mana kita bisa membuat kelas, kemudian siswa kita bisa mengakses tugas ataupun materi yang telah kita unggah ke dalam Kelas Maya kita. Baiklah, untuk fitur yang selanjutnya yaitu bank soal, yaitu fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Di sini kita bisa membuat soal yang dapat diakses oleh semua pengguna Rumah Belajar. Kemudian fitur selanjutnya adalah Laboratorium Maya. Fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik. Dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Laboratorium Maya ini menjadi solusi bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas laboratorium di sekolahnya, sehingga para guru bisa membimbing siswa untuk mengarahkannya ke fitur Laboratorium Maya yang terdapat di portal Rumah Belajar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Cukup itu saja dulu yang mungkin bisa saya bagikan mengenai pengenalan fitur utama dari sumber belajar. Mari kita pakai portal Rumah Belajar sebagai pembelajaran jarak jauh kita. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, maju Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bowo sudah memperkenalkan portal Rumah Belajar kepada kami. Wow, luar biasa sekali Pak Bowo ya, persiapan yang sudah dilakukan kementerian untuk bisa memfasilitasi peserta didik di Indonesia. Selain sumber belajar, ternyata ada Kelas Maya, kemudian Laboratorium Maya, dan juga masih banyak lagi fitur lainnya. Ini luar biasa banget ya Pak Bowo. Langsung aja nih Pak Bowo, karena banyak pertanyaan yang masuk nih ya, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Pak Bowo. Ini ada pertanyaan dari Bapak Irfan Hidayat Pak Bowo. Nah, Bapak Irfan Hidayat bertanya, apakah Kelas Maya bisa dibuat secara massal dengan mudah? Apakah akun siswa untuk Kelas Maya bisa dibuat secara massal dengan mudah? Gitu. Bagaimana? Bagaimana Pak Bowo? Sinyal. Kayaknya sinyal.
Pak Bowo. Ya, para peserta, sambil kita menunggu Pak Bowo, sepertinya beliau terkendala dengan sinyal, karena sebelum Pak Bowo menyampaikan materi, beliau juga konfirmasi bahwa daerah beliau memang sinyalnya sulit, sehingga ini saja beliau harus berpindah tempat gitu Bapak Ibu untuk mendapatkan sinyal. Kita tunggu sedikit lagi ya untuk jawabannya. Bagaimana? Ya, ini ada rekan kita nih dari Halo. Sahabat dari 2020. Bu Ina, apa kabar? Halo, alhamdulillah luar biasa. Gimana Pak Furkon sendiri kabarnya gimana? Sehat Bu Ina. Ini sambil kita Alhamdulillah. Pak Bowo ya Bu Ina. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami di sini Bu Ina. Iya. Ini aja deh sedikit mungkin Bu Ina tahu gitu ya tentang rumah belajar Bu Ina. Tahu banget. Mantap, sudah tidak diragukan lagi gitu Bu Ina ya. Nah Iya. Bu Ina, ini mungkin bisa mewakili Pak Bowo sedikit gitu Bu Ina ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah ini ada di sini Bu Ina pertanyaan, apakah akun siswa untuk kelas maya bisa dibuat secara massal dengan mudah Bu Ina? Oke, pertanyaan dari Pak. Ya, Pak Irfan Hidayat. Dengan mudah. Ini pengalaman saya nih ya Pak Furkon, saya hanya sekedar berbagi pengalaman gitu di sekolah yang sebelumnya tempat saya mengajar. Yang jelas yang pertama itu kita sebagai salah satu perwakilan dari sekolah mendaftar sebagai penyelenggara. Nanti setelah itu diinformasikan ke guru-guru lalu bisa membuatnya bersama-sama di sekolah. Jadi ibaratnya rame-rame, masalahnya itu rame-rame bikin, bisa di komputer atau di ruang guru dengan laptop masing-masing guru untuk efisiensi waktu. Itu kalau pengalaman saya ya, Pak Furkon yang di sekolah. Langsung sudah diterapkan ya Bu Ina ya. Oh ini Pak Bowo udah masuk nih bersama kita di sini. Ini Pak Bowo. Alhamdulillah. Sepertinya sinyalnya sudah ada ini. Silakan Pak Bowo. Mohon maaf sekali gangguan. Iya Pak Bowo, boleh dilanjut Pak Bowo. Ya. Iya. Bagaimana Pak Bowo? Tadi Pak Irfan bertanya apakah akun siswa untuk kelas maya bisa dibuat secara massal dengan mudah. Nah, jadi mohon izin Pak Bowo, tadi selagi Pak Bowo terkena kendala sinyal gitu ya. Jadi tadi kami mengundang Bu Ina dari Sahabat Rumah Belajar Jawa Barat 2020 untuk bantu menjawab gitu. Ya, nah jawabannya tadi Bu Ina bilang bahwa bisa dilakukan secara massal itu dengan cara melakukannya bersama-sama gitu di dalam satu kelas gitu, dalam satu ruangan bersama peserta didik gitu Pak Bowo. Bagaimana? Apakah Pak Bowo mau menambahkan atas pertanyaan Bapak Irfan ini atau cukup dengan jawaban? Saya kira sudah cukup saja, sudah cukup jelas. Terima kasih Ibu Ina telah membantu. Ya. Ini tapi ada satu lagi Pak Bowo ya, dari Bapak Indra Samsudin Pak Bowo. Bagaimana cara membuat fitur laboratorium maya menjadi lebih interaktif? Gitu. Silahkan dijawab Pak Bowo. Oke. Kalau untuk fitur laboratorium maya menjadi lebih interaktif, ya terus terang kan laboratorium maya diperuntukkan bagi jenjang SMP dan SMA begitu ya. Kemudian terus terang saya belum berpengalaman untuk mengunggah konten ke dalam laboratorium maya sehingga saya mohon maaf Pak Indra ya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan atau mungkin Pak Furkon sendiri atau narasumber yang lainnya bisa menambahkan. Kalau dari saya yang lebih menarik ya, yang lebih interaktif ya kontennya harus dibuat sedemikian rupa supaya kita bisa berinteraksi itu konten dengan siswanya. Menarik begitu. Iya. Mungkin boleh ditambahkan oleh yang lainnya. Ya. Sepertinya
lanjut saja gitu Pak Bo ya untuk pertanyaan satu lagi nih gitu. Nanti terkait dengan pertanyaan yang tadi jika memang Pak Indra belum puas dengan jawabannya, nanti bisa bertanya melalui sosial media Pak Bo langsung aja gitu ya. Jadi Pak Bo bisa mempersiapkannya lebih matang lagi. Tuh. Kita lanjut Pak Bo ya untuk pertanyaan berikutnya. Satu lagi dari itu dari Ibu Ai Hikmawati ya. Jika guru belum punya Pak. NUPTK, bagaimana caranya? Daftarnya sebagai guru. Halo, Pak Bo. Kalau belum punya NUPTK, kita bisa ada akun Google kita, itu saja. Gitu. Oh, jadi kalau tidak ada NUPTK, ada solusi lain gitu ya, yaitu dengan akun Google Halo? kita. Halo, iya Pak Bowo? Iya. Halo, iya. Halo? Iya, sudah terjawab Pak Bowo. Jadi, ya, NUPTK tidak mesti ada gitu ya, tapi bisa kita alihkan dengan akun Google gitu ya Pak Bowo. Iya. Terima kasih banyak ini Pak Bowo atas share pengalamannya, berbagi pengalaman belajar, sangat memunculkan banyak antusias nih dari peserta itu untuk mencoba rumah belajar yang disediakan oleh Kemdikbud melalui Pusdatin gitu. Terima kasih banyak Pak Bowo untuk materinya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, mohon maaf banyak kekurangannya. Untuk konten-konten yang tentunya ya, sahabat rumah belajar, itulah tadi paparan dari Pak Bowo tentang rumah belajar gitu. Pasti masih banyak yang penasaran bukan? Nah, kalau penasaran, langsung saja kunjungi portal rumah belajar, yaitu dengan alamat yaitu belajar.kemdikbud.com gitu ya. Nah, di sana banyak sekali fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk peserta didik. Dan kalau mau tidak ketinggalan update tentang rumah belajar, jangan lupa follow Instagramnya belajar.kemdikbud gitu. Nah, setiap hari selalu update memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk guru dan siswa gitu. Nah, saya ingin mengundang kembali nih Bu Ina. Tadi pembicaraan kita belum selesai Bu Ina. Pak Furkon. Halo, Bu Ina. Iya, ketemu lagi kita ya. Tadi terima kasih banyak Bu Ina telah membantu kami gitu ya di saat-saat yang cukup menegangkan gitu tadi. Sama-sama Pak Furkon. Bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan dari para peserta yang sangat antusias kali ini sehingga kita tidak mengecewakan para peserta gitu Bu Ina ya. Kita saling berbagi. Saling berbagi, betul sekali. Kemudian Bu Ina, ini saya sebetulnya setelah ini mengisi nih Bu Ina gitu, jadi gantian gitu. Oh iya, untuk sesi ketiga ya Pak Furkon. Membantu materi saya. Siap bekerja sama. Terima kasih banyak Bu Ina. Dari saya langsung saya serahkan saja ke Bu Ina ya sebagai moderator. Oke. Makasih ya Pak Furkon. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bu Ina. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak Furkon atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semua, para sahabat rumah belajar. Perkenalkan saya Nur Fajrina, sahabat rumah belajar Jawa Barat 2020 yang akan menemani Bapak Ibu semua pada lanjutan acara Parade Sahabat Rumah Belajar Jawa Barat. Nah, materi selanjutnya tentu saja nggak kalah keren dengan materi-materi sebelumnya. Setelah ini, kita akan sama-sama mendengarkan tentang eksplorasi fitur-fitur keren yang ada di dalam PowerPoint. Seperti yang kita tahu, PowerPoint itu biasanya digunakan buat presentasi di kelas. Tetapi ternyata di balik semua itu terdapat beragam fitur keren yang tidak kalah menarik dan patut dicoba serta dipraktikkan. Penasaran? Kita simak materi setelah ini dibawakan oleh Bapak Furkon, sahabat rumah belajar yang sangat luar biasa pengalamannya dan sangat tinggi minatnya di dalam teknologi informasi. Kepada Bapak Furkon, saya persilahkan untuk menyampaikan materi.
Waduh, terima Halo kasih Bu Pak Ina. Furkon, udah nggak Sambutannya sabar nih membuat saya tersenyum-senyum, mendengarkan sanjungannya luar biasa banget Bu Ina. pemaparan dari Jadi Bapak ini. nggak enak hati. Ya, terima kasih banyak Bu Ina telah memandu sesi saat ini gitu ya. Baik, langsung saja Bu Ina ya izin untuk menyampaikan materinya. Baik para peserta dimanapun berada, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa saat ini gitu adalah dunianya sudah canggih gitu ya. Semua serba terkoneksi dengan media sosial gitu. Nah, kita sebagai seorang guru harus menyadari bahwa siswa kita pun memiliki akun media sosial. Nah, ini menjadi peluang yang sangat bisa kita maksimalkan untuk mendekatkan kepada peserta didik kita. Nah, berarti kita harus ngikutin alur nih. Nah, alurnya yaitu ikut bermedia sosial. Nah, tapi apakah kita bisa membuat media sosial, konten-konten yang tidak kalah menarik dengan kebanyakan akun yang sudah lama di media sosial? Jangan khawatir Bapak Ibu guru semua karena kita bisa melakukan itu semua hanya dengan menggunakan PowerPoint. Kita langsung saja bahas secara lebih rinci. Saya akan share screen. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kita bisa membuat feed gitu ya, feed yang menarik hanya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, ternyata PowerPoint ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita maksimalkan. Nah, tapi sebelum kita membuat feed, Bapak Ibu, ada beberapa tips nih yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya untuk membuat feed kita tuh nggak kalah keren dengan akun-akun media sosial yang lainnya gitu. Yang pertama yaitu kita harus membuat kita itu satu pesan per slide gitu ya Bapak Ibu. Jadi pesan yang disampaikan harus bertahap agar mudah dipahami. Jadi ketika kita membuat feed, jangan dalam satu gambar itu banyak teks, banyak gambar, banyak tulisan gitu. Sehingga orang lain yang melihatnya itu menjadi pusing dan menjadi bingung. Sebetulnya pesan apa sih yang disampaikan? Nah, jadi faktor pentingnya yaitu kita harus menyusun feed satu pesan per slide gitu ya Bapak Ibu semua. Kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah fokus pada pesan, bukan layar gitu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kita harus memasukkan komponen yang hanya mendukung topik gitu, dan yang ditonjolkan itu adalah kata kunci yang terkait dengan topik kita gitu Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya kita ingin membahas suatu topik tertentu, nah topik itulah, teks topik itulah yang kita berikan kesempatan untuk memenuhi layar dari feed ini gitu ya. Maksudnya space dari feed yang kita buat itu. Jadi bukannya kita masukin banyak gambar, kemudian teks yang sebetulnya tidak perlu gitu karena tidak mendukung topik yang sedang kita angkat. Nah, kemudian ukuran objek slide yang ketiga yaitu ukuran yang berbeda akan menunjukkan informasi mana yang lebih memiliki nilai. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika membuat feed, Bapak Ibu harus sebelumnya menentukan kata kunci. Nah, kata kunci itulah yang kita berikan ukuran lebih besar gitu dibandingkan dengan keterangan yang lainnya gitu. Jadi seperti ini contoh misalnya. Di sini kata kuncinya yaitu ukuran objek slide. Nah, ini sengaja saya buat lebih besar. Kenapa? Karena saya ingin menitik beratkan bahwa topik yang sedang kita bicarakan adalah ukuran objek slide. Nah, keterangannya dibuat lebih kecil aja gitu Bapak Ibu. Jadi pembaca kemudian yang melihat tuh langsung ketika sekilas langsung ini bahasannya tentang ukuran objek slide gitu. Yang berikutnya, nah ini penting Bapak Ibu. Selain kita harus menitik beratkan kepada topik, penting juga untuk memilih warna pada feed kita gitu. Jangan sampai warna yang kita gunakan itu saling timpang tindih gitu. Jadi tidak mendukung antara latar dan topik yang kita angkat gitu. Jadi untuk menggunakan latar warna gitu, sebaiknya nih Bapak Ibu dibuat background-nya itu agak gelap gitu. Ketika kita memutuskan background-nya agak gelap, berarti untuk topiknya itu kita buat terang gitu Bapak Ibu. Ataupun sebaliknya, misalnya background-nya terang, topiknya
gelap gitu. Jadi ada ada perbedaan yang signifikan untuk membedakan mana yang harus diamati dan mana yang tidak, seperti itu. Lanjut tips yang kelima. Nah, tips yang kelima nih penting banget khususnya untuk Bapak Ibu guru yang mengajar tentang suatu materi yang harus menyertakan gambar. Nah, usahakan ketika kita membuat fit itu dibuat dengan menggunakan gambar yang latar belakangnya transparan. Kenapa harus transparan? Karena untuk memudahkan kita menentukan letak posisi gambar ataupun letak posisi teks yang menjadi topik ya, yang sedang kita angkat, seperti itu. Nah, itulah 5 tips yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita coba lihat contoh-contohnya yang telah saya buat. Nah, lihat di sini. Nah, ketika kita ingin memperkenalkan sebuah sebuah materi atau kita ingin memperkenalkan rumah belajar gitu Bapak Ibu, kita bisa nih menggunakan Instagram gitu. Nah, topik yang saya angkat sedikit mengulas di sini tadi, topiknya yaitu kebingungan tentang mencari sumber belajar gitu. Nah, di sini makanya topik ini saya pertar gitu. Bingung mencari sumber belajar, banyak layanan sumber belajar tapi berbayar. Mencari sumber belajar yang terpercaya tapi gratis apakah ada? Nah, pertama kita akan bahas satu-satu. Di sini topiknya yaitu kebingungan tentang mencari sumber belajar. Nah, ini kita besarkan, ya kan? Kemudian kata kunci yang menjadi inti dari isi feed kita itu kita tandai dengan cara membuat ini istilahnya, menandainya dengan warna yang berbeda gitu, dengan membuat latar dari hurufnya sendiri gitu ya. Jadi di sini layanan sumber belajar terpercaya gratis ada gitu. Kita ingin memberikan sebuah sebuah iklan gitu ya kepada orang banyak bahwa ada loh layanan sumber belajar terpercaya dan gratis gitu, tidak berbayar. Nah, ini adalah yang dimaksudkan tadi menandai kata kunci ya. Tujuannya untuk memudahkan feed kita mempengaruhi orang lain gitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini portal rumah belajar solusinya. Nah, ini topiknya yaitu portal rumah belajar loh solusinya gitu kan. Ada loh portal rumah belajar gitu. Nah, ini kata kuncinya sama seperti tadi, portal pembelajaran, bahan belajar mendukung interaksi antar komunitas, itu kata kuncinya. Kemudian ini lagi belajar gratis membuat nilai fantastis gitu ya. Nah, gunakanlah kata-kata yang bisa membuat orang tertarik, bisa enak dibaca gitu sehingga kita mudah untuk dipahami oleh orang lain gitu. Tidak lupa juga gunakanlah gambar-gambar yang tadi saya bilang nih, gunakanlah gambar-gambar yang background-nya transparan, karena dengan background transparan ini memudahkan kita untuk meletakkan gambarnya di mana, kemudian memposisikan teksnya di mana, seperti itu. Nah, itulah paparan singkat tips-tips bagaimana cara membuat feed yang keren gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaan fitur PowerPoint-nya seperti apa, kira-kira membuat ini nih kotak pesannya ini gimana ya, kok apakah saya harus download dulu ataukah ada di PowerPoint? Nah, itu akan terjawab kalau Bapak Ibu telah memfollow dan subscribe YouTube saya. Karena di sana ada dibahas ya Bapak Ibu. Sekalian promosi, Bu Ina izin. Nah, jadi gambar-gambar ini pun dari mana asalnya gitu kan, kok bisa gambar lucu ini dari mana kira-kira. Nah, ini Bapak Ibu bisa download di freepik.com. Nah, itu banyak sekali gambar-gambar yang menarik di sana karena saya mendownloadnya dari situ. Nah, untuk cara pembuatannya karena kita terbatas dengan waktu, insya Allah saya siap berbagi kepada Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita membuat feed yang keren ini dengan cara saya akan berbaginya di YouTube atau di Instagram milik saya gitu. Jadi jangan lupa nih follow Instagram saya dan subscribe YouTube saya gitu. Terima kasih Bu Ina. Itu aja kayak paparan singkat dari saya Bu Ina.
Wow, materinya betul-betul mantap nih Pak Furkon. Jadi semakin tahu banget ya kalau misalnya itu PowerPoint bisa dimanfaatin buat ningkatin personal branding kita di media Betul, sosial ya Bina. Pak ya. Betul, betul, Bina. Wah, Jadi apalagi kan kita jangan kalah sama yang muda, Bina. Kita deketin apalagi dulu. zaman now murid-murid juga pada punya tuh ya Pak ya IG, Facebook, dan otomatis kita juga bisa pakai nih Pak ya buat media Iya, iya. penyampaian materi pelajaran agar lebih menarik nih Pak Furkon Nah, kayaknya. betul banget Bu Ina gitu. Jadi kita sebagai guru harus banyak cara nih untuk lebih dekat dengan siswa kita. Nah, karena zaman sekarang sudah dekat dengan media sosial kan Zaman siswa-siswa now, zaman now. zaman now. Nah, kita juga mau nggak mau nih harus ikutin tuh dunia siswa kita gitu Bu Ina. Iya, tadi dari pemaparan Pak Furkon itu saya dapat sebuah poin menarik dan itu penting kalau Gimana? misalnya dalam bikin fit dengan PowerPoint itu perlu memperhatikan gradasi warna nih ya Pak ya. Betul Bu Ina ya. Kontras Jadi gitu, iya. kontras gitu. Jangan sampai antara topik dan latar belakang tuh serupa sama gitu. Jadi bingung nanti pembacanya gitu. Ini saya simak di kolom banyak sekali pertanyaan ya Pak Furkon, tapi Iya, karena iya. kita dibatasin waktu sepertinya tidak bisa semua saya bacakan. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak terbacakan pertanyaannya bisa langsung follow dan juga subscribe channel YouTube Pak Furkon. Pertanyaan pertama dari Pak Rola Fardila. Nah, ini bagaimana cara kita agar menghasilkan feed yang berkualitas dan tidak terkesan plagiat? Silahkan Pak Furkon untuk dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Rola. Luar biasa banget nih, bagaimana cara kita agar menghasilkan feed yang berkualitas dan tidak terkesan plagiat. Nah, untuk menghasilkan feed yang berkualitas dan tidak terkesan plagiat, kata kuncinya ada di topik yang kita angkat. Nah, topik yang kita Oh, angkat itu harus betul-betul berdasarkan dari kita gitu. Misalnya kita ketika ingin menyampaikan, konteksnya saya berbicara sebagai seorang guru misalnya, ketika kita ingin menyampaikan materi melalui feed gitu ya. Nah, kita bisa merangkum atau menandai kata kunci apa yang kita akan gunakan ke dalam feed kita. Nah, baru setelah kata kunci itu muncul, kita naik ke jenjang berikutnya yaitu menentukan gambar-gambar apa yang dapat menunjang kata kunci yang sudah kita tentukan tadi gitu. Jadi kalau tahapan itu dilalui dengan berjenjang, insya Allah feed kita tidak akan sama dengan orang lain gitu. Atau mungkin saja, tapi bisa juga sama gambarnya atau sama warnanya. Itu kan suatu hal yang sangat luas sekali, Bu Ina ya. Jadi kita iya. tidak bisa betul-betul memastikan bahwa apakah gambar yang kita gunakan ini dipakai orang lain atau tidak gitu. Karena dunia maya sekarang sangat bebas sekali, jadi semua orang bisa mengakses. Tapi poin pentingnya agar tidak plagiat, tentukan topiknya sendiri dan cari gambar-gambar yang memang mendukung topik kita, gitu Bu Ina. Oke, Pak Rola. Jadi untuk jawaban dari Pak Rola pada poin pentingnya adalah menentukan topik yang Iya sesuai ya. gitu. Iya betul Bu Ina. Oke, sangat menarik sekali jawaban dari Pak Furkon. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Novi Safitri. IG Ya, carousel yang sedang menjadi tren nih Pak Furkon saat ini. ya, Bagaimana ya. caranya membuat gambar yang berkesinambungan dengan slide berikutnya dalam PowerPoint? Silakan untuk Pak Furkon Ini, untuk menjawab. nah ini sebetulnya ini masih dalam rencana saya untuk share di media sosial saya Bu Ina, tapi Oh, sekilas untuk menjawab pertanyaan untuk Bu Novi gitu ya, kita bisa Bu Novi membuat feed yang berkesinambungan gitu caranya. Jadi di dalam PowerPoint itu kita bisa menentukan ukuran layer dari PowerPoint. Nah, seperti yang kita tahu di Instagram itu gambar yang dimunculkan adalah 1x1 gitu ya. Jadi misalnya Bu Novi mau membuatnya berkesinambungan, maka layernya dirubah menjadi 1x2 gitu perbandingannya oh, Bu Ina. oh, Jadi 1:2. nanti iya 1:2. Nah, nanti ketika mengupload di Instagram, nanti kan ada pengaturannya tuh. Nah, Ya, diambil yang bagian ada. setengah, dilanjutkan bagian setengahnya. Seperti itu mungkin jawaban singkatnya. Karena kalau kita langsung praktek, mau langsung praktek, Bu Ina, apakah ada waktu? Boleh sebentar? Sekiranya nanti bisa dilanjutkan lewat mungkin tutorial Dilanjut. yang Pak Furkon buat ya. Gitu Kita aja ya? bakalan tunggu
channel YouTube-nya Pak Furqon ya, Ya Bapak gitu. Ibu. Ya, Bu Novi, saya mohon maaf banget tidak bisa langsung menunjukkan karena keterbatasan waktu kita gitu ya. Intinya jawabannya ada di YouTube dan Instagram saya, jangan lupa di-follow Bu Novi. Saya promosi dulu Bu Ina, maaf ya. Iya silakan, Pak Furqon. Pasti sangat bermanfaat. Ya. Silakan dibagikan kepada audien Pak Furqon. Iya, gitu. Untuk pokoknya konten-konten yang terbaru dari Pak Furqon akan kita selalu nantikan. Wah, ya. Terima kasih atas apresiasinya Bu Ina. Kemudian ini Pak Furqon untuk sesi keempat nanti saya dan Pak Furqon ini bertukar peran lagi ya. Sesi keempat sebagai moderator adalah Pak Furqon, lalu narasumbernya saya sendiri. Siap banget Bu Ina, siap. Kita kembali bekerja sama ya Pak Furqon. Iya, saling mengisi. Oke, baik. Kembali lagi bersama saya, moderator berikutnya yaitu Furqon Nur Rahman. Saya tadi lupa gitu ya Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Saya Furqon Nur Rahman, moderator yang memandu kegiatan kita hari ini. Nah, materi selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bu Ina gitu. Tadi apa yang sudah Bu Ina paparkan sebagai moderator sangat luar biasa sekali. Tentunya dalam penyampaian materinya pun akan lebih sangat luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Penasaran kan tentang apa saja kira-kira materi yang akan Bu Ina sampaikan? Nah, sepertinya prolog saya tidak akan bisa mengalahkan kehebatan penyampaian Bu Ina. Jadi langsung saja kita berikan waktu kepada Bu Ina. Bu Ina dipersilahkan. Terima kasih Pak Furqon. Ya ini saya sebenarnya sih. Agak malu sebetulnya, agak minder dengan Bu Ina. Luar biasa banget. Ini saya terbalik, saya yang malu dan harus banyak belajar, apalagi terkait feed media sosial dari PowerPoint belum pernah saya terapin itu loh Pak. Baru dapat ilmunya dari Pak Furqon tadi. Kita saling mengisi ya Bu. Boleh Bu dilanjut dengan materi yang Bu Ina sampaikan waktu dan tempat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Furqon. Kemudian materi sesi keempat, saya akan menyampaikan di sini mengenai fitur pendukung portal Rumah Belajar. Maka saya di sini akan menyampaikan mengenai fitur pendukung yang ada di dalam portal Rumah Belajar. Sebentar. Oke. Nah, fitur pendukung portal Rumah Belajar. Jadi portal Rumah Belajar yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud juga memiliki aneka macam fitur pendukung yang tidak kalah menariknya. Tentu saja semua konten ini bisa diunduh secara gratis dan mudah. Pertama ada peta budaya, kemudian yang kedua buku sekolah elektronik, lalu wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesional berkelanjutan, dan edugame. Saya akan membahas mengenai fitur pendukung yang pertama mengenai peta budaya. Fungsinya adalah mengenalkan aneka budaya keanekaragaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk anak didik kita sehingga mereka tidak perlu capek-capek keliling Indonesia. Nah, di sini ada konten yang bisa diunduh oleh anak didik kita di dalam konten budaya terbaru. Isinya adalah beraneka macam ragam budaya yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke ujung Papua. Tentu saja ini sangat menarik karena kontennya digital, tidak akan membuat murid jenuh, apalagi disertai dengan animasi, video, dan juga gambar yang menarik. Itu untuk peta budaya. Kemudian ada lagi fitur pendukung buku sekolah elektronik. Sesuai judulnya, buku sekolah elektronik ini bentuknya PDF, bisa di-download di handphone siswa masing-masing. Jadi saya sedikit berbagi pengalaman ketika di perpustakaan sekolah saya, itu jumlah buku paket dari kiriman dari pemerintah jumlahnya kurang, kemudian ada siswa saya yang bertanya begini, Bu, saya nggak bisa ngerjain soal bahasa Indonesia, karena buku paketnya nggak kebagian, Bu.
Kemudian saya memberikan solusi agar siswa tersebut mengunduhnya langsung di fitur pendukung berupa buku sekolah elektronik dari rumah belajar. Akhirnya karena bisa diunduh secara gampang, secara mudah, bahkan bisa untuk dipakai belajar dimanapun, kapanpun, cukup dari handphone. Lalu ada fitur pendukung rumah belajar yang selanjutnya adalah wahana jelajah angkasa. Di sini siswa, anak didik kita bisa kita arahkan untuk menjelajahi wahana jelajah angkasa. Mereka bisa membayangkan gimana sih kehidupan di luar planet bumi itu. Ada berbagai macam fiturnya yang bisa kita gunakan di sini, kita perkenalkan kepada murid, dan tentu saja mereka tidak usah jalan-jalan sampai ke luar angkasa. Sudah bisa membayangkan bagaimana kehidupan yang ada di sana. Dan benda-benda langit apa saja yang ada, lalu fitur-fitur yang ada di dalamnya, ini membuat imajinasi mereka meningkat. Ya, apalagi di masa pandemi ini bisa sangat menguntungkan karena bagi mereka belajar tidak lagi membosankan dengan fitur wahana jelajah angkasa. Kemudian ada lagi fitur karya bahasa dan sastra, cocok untuk guru bahasa Indonesia. Bisa diakses oleh Bapak Ibu guru sendiri atau sebagai referensi bagi guru bahasa Indonesia yang ingin memberikan materi kepada anak didiknya. Nah, isinya adalah berbagai macam karya sastra, misalnya seperti antologi puisi, kemudian karya sastra tradisional, di sini ada semua, sampai dengan kisah dan cerita-cerita tradisional, misalnya legenda. Atau di sini ada ya, saya beri contoh cerita Lutung Kasarung, legenda Putri Cermin Cina, dan sebagainya. Bisa diakses secara mudah di fitur karya bahasa dan sastra. Kemudian ada PKB yang paling tenar ini ya, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini isinya beraneka macam, pelatihan, diklat, bimtek, yang bisa menambah wawasan Bapak Ibu guru guna menunjang keprofesionalitasnya sebagai guru. Ini saya sendiri juga sudah memanfaatkan, sekedar berbagi pengalaman, selain diklat pembatik, ada diklat PSB digital yang pernah saya ikuti di fitur PKB ini. Tentunya Bapak Ibu, untuk mengikuti pelatihan di sini tidak dipungut biaya sama sekali, bahkan kita dapat bonus berupa sertifikat nasional, skala nasional, itu ya, dengan skala nasional, dan juga yang tidak kalah penting adalah menambah wawasan dalam keilmuan kita. Di sini ada fitur PKB yang sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kemudian beralih ke fitur pendukung selanjutnya. Ada EduGame. Bermain sambil belajar dengan fitur EduGame Rumah Belajar. Nah, fitur ini menyediakan berbagai macam permainan interaktif yang tentu saja bisa dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri atau dengan bimbingan guru atau orang tua. Daripada misalnya siswa kita itu sampai kecanduan game ya, yang tenar sekarang ini Mobile Legends, seperti itu. Bisa dialihkan ke permainan-permainan edukatif yang juga bisa merangsang otak dan imajinasi mereka, bermain sambil belajar. Jadi di sini tujuannya adalah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dan materi yang disajikan oleh guru. Dan tentu saja bisa digunakan secara gratis dan mudah. Oke, itu tadi pemaparan dari saya mengenai fitur pendukung dalam portal Rumah Belajar. Wow. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Sangat mendalami banget, Bu Ina, hebat banget nih. Ternyata ini bisa aja. Di portal Rumah Belajar ini ya Bu Ina ya, sangat bisa menarik siswa SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang lebih tinggi gitu ya Bu Ina ya. Kita bisa mengenal Indonesia dari portal Rumah Belajar, dan bahkan luar angkasa sekalipun sampai keluar angkasa jangkau.
Nah, yang menarik Dan juga Bu Ina, ya, ternyata tidak hanya siswa yang difasilitasi, tetapi kita guru juga difasilitasi ya dengan adanya simpatik tadi yang Bu Ina jelaskan. iya, dari form PKB itu, bahkan di sana Hmm. banyak banget pelatihan gratis Pak Furkon. Wah, Jadi, mantap luar biasa. saya sendiri pernah ikut soalnya, jadi betul-betul memang kalau ada yang gratis, kenapa harus pilih yang berbayar gitu. Oh, betul 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 Bu Ina. Betul. Apalagi luar biasa sekali portal ini. Gratis, berkualitas, portal rumah belajar. Gitu Bu Ina ya. Ya, setuju Mantap sekali dengan banget. jargonnya. Ini Bu Ina, Ya, ada yang bertanya nih, tapi oke. kebetulan kan saya juga share-share nih di medsos milik saya pribadi gitu ya Bu Ina. Ini Ya, ada yang bertanya Bu Ina, bisa dibacain aja. apakah bisa portal rumah belajar diakses secara offline Bu Ina? Bagaimana tuh Bu Ina? Oke, ada pertanyaan, apakah bisa fitur rumah belajar itu diakses secara offline ya? Iya Nah, gitu. ini saya sekedar sharing informasi dari Bapak Duta Rumah Belajar kita, Kang Asep Panji Mhm, Lesmana. Beberapa mhm. hari yang lalu pernah disampaikan memang bisa, tapi ada tata cara tertentu ya terkait dana bos afirmasi dan beberapa persyaratan lainnya untuk bisa menggunakan fitur rumah belajar secara offline. Nanti jika Bapak atau Bapak Ibu guru berminat, itu bisa menghubungi kami. Nanti akan dijelaskan prosedurnya lebih lanjut dan kami juga perlu memastikan apakah sekolah tempat Bapak Ibu mengajar tergolong dalam kategori daerah 3T. Seperti Pak Oh, Furkon dulu nih ya, pernah di iya 3T. iya, betul betul. Oh jadi, bisa ya Bu ya, Bisa, dijangkau secara bisa. offline, cuman memang ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan gitu ya? Iya, pada dasarnya Jadi sangat membantu ya ini ya, portal iya, rumah belajar betul ini. betul banget Bu, ini sangat, menarik banget gitu, dan saya pun ketika pembelajaran ke siswa pun, menggunakan ini gitu dan sangat membantu sekali dalam pembelajaran, gitu Oh, Bu berarti Ina. benar ya Pak Furkon di 3T dulu memang ya ini sudah pernah itu ada yang diterapkan. Iya, Luar hebat nih biasa Bu Pak Ina, Furkon. Bisa deh, eee, pokoknya kita tunggu nanti ini ya, berbagi kisah dari Pak Furkon di channel YouTube-nya, gitu. pokoknya, eee jangan lupa, subscribe juga, follow juga YouTube Bu Ina Nur Fajrina, Bu Nur Iya, Fajrina ya, dan Instagram-nya juga di-subscribe karena beliau ini hebat banget. Apalagi blognya, Bu, boleh disampaikan Bu, blognya itu luar biasa banget Bu, tulisan-tulisannya. Boleh Bu, ya itu hanya sekedar dipromosiin? pengisi hobi saja Pak Furkon. Jadi saya punya blog itu Mhm, www.inarahmawati.com, memang sebagai salah satu hobi menulis aja dari wis, sejak tahun 2008. Tapi memang wis, baru beli domain.com-nya baru mhm 2013 dan tentu saja informasi tentang rumah belajar akan saya mhm mhm. sampaikan berkala di sana. Gitu Pak Wah, Furkon. luar biasa, ditunggu pokoknya Bu, tentang apa, fitur, rumah belajar lebih mendalam lagi, cara-caranya mengaksesnya bagaimana, ditunggu pokoknya di blognya atau YouTube atau Ya Pak Instagram-nya Furkon. ya Bu. Tunggu update status selanjutnya ya. Siap siap. Baik Bu Ina, Ya, mau ada yang disampaikan kembali Bu Ina, closing statement gitu? untuk closing statement, gunakanlah waktu kita itu selagi kita hidup untuk menghasilkan sebuah karya dan berbagi kepada sesama. Itu saja Pak Furkon. Oke, luar biasa mendalam sekali closing statement-nya. Terima kasih Bu Ina atas berbagi pengalamannya, semoga Sama-sama bermanfaat Pak untuk Furkon. kami, kita semua gitu. Ya, Ya, baik, sahabat rumah belajar, itulah paparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Ina. Tadi lebih mendetail gitu ya, ada kelas maya, kemudian ada peta budaya, kemudian ada fitur yang dimana kita bisa menjangkau luar angkasa, sangat luar biasa sekali, bukan portal rumah belajar. Yuk segera akses portal rumah belajar untuk membuktikannya sendiri gitu ya, mengaksesnya sendiri di belajar.kemdikbud.go.id gitu. Nah, sahabat rumah belajar, tentunya nih kita selain membuat video pembelajaran, kemudian selain juga kita mengakses portal rumah belajar untuk siswa-siswa kita belajar, perlu ada platform yang dapat menghubungkan
kita dan siswa menjadi lebih mudah gitu. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Reski Intan yang akan menjelaskan kepada kita tentang platform yang dapat kita gunakan untuk sebagai media belajar dengan siswa gitu. Platform apakah itu? Langsung saja kita sambut Bu Reski Intan, sahabat Duta Rumah Belajar Jawa Barat tahun 2020. Assalamualaikum Bu Reski Intan. Suaranya Bu, maaf, sepertinya belum aktif. Ya, Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Pak Furkon. Apa kabar Pak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Masih daring ya Pak? Iya, masih daring nih Bu. Saya terkendala banget nih Bu untuk menyampaikan materi ke siswa gitu karena kita belajar dari rumah gitu ya, sedangkan siswa pun ada di rumah, kita ada di rumah gitu. Kira-kira platform apa nih Bu yang cocok banget buat kita sebagai guru untuk bisa memudahkan pembelajaran bagi siswa dan guru tentunya. Nah, saya rasa Bu Reski Intan sudah punya jawabannya nih. Langsung saja Bu Reski bisa dikasih tahu kepada kita semua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Furkon. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Sebentar saya share screen dulu. Platform yang saya pakai itu saya menggunakan WhatsApp. Jadi saya akan berbagi tentang pengalaman saya menggunakan WhatsApp ketika awal mula tahun pembelajaran baru kemarin. Sebentar, maaf Bapak Ibu, sinyal saya kurang stabil di sini. Jadi, sebentar. Apakah sudah terlihat Pak Furkon? Halo Pak Furkon. Halo Bu, Ya. Coba saya bantu angkat ya Bu ya di sini melalui laptop saya. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana Bu, sudah? Oh ya, terima kasih banyak Pak Furkon. Ya, jadi Bapak Ibu, saya hanya sekedar berbagi pengalaman saya aja, karena saya juga masih belajar dan ini jauh dari sempurna menurut saya. Saya menggunakan WhatsApp sebagai platform digital yang saya gunakan kepada peserta didik saya. Next, Pak Furkon. Sebelum saya menggunakan WhatsApp, 3 hal ini menjadi tantangan bagi saya. Yang pertama, kuota siswa, karena saya mengajar di daerah yang rata-rata orang tua peserta didik saya bekerja sebagai petani, jadi saya perlu mempertimbangkan kuota siswa. Kemudian, platform yang saya gunakan harus juga bisa membuat siswa tertarik untuk belajar dan siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan secara digital ini. Karena menurut para ilmuwan, bisa dilanjut Pak Furkon, ada 3 interaksi yang perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Interaksi dengan guru, dengan materi, dan dengan teman. Oleh karena itu, saya memilih platform WhatsApp sebagai kelas digital saya. Next, Pak Furkon. Ini contoh grup WhatsApp yang saya pakai di kelas 7 dan di kelas 8. Next. Pertama kali saya menggunakan WhatsApp ini, saya melakukan perkenalan. Saya mengenalkan diri saya dulu kepada mereka, kemudian saya berdiskusi dengan mereka kapan kelas kita akan dilaksanakan, aturan-aturannya, kesepakatan kami dalam melakukan proses pembelajaran. Setelah itu, ketika kelas dimulai, saya memberikan tujuan pembelajaran
kepada peserta didik saya. Pada saat itu karena kami baru pertama kali melakukan pembelajaran, materi pertama waktu itu adalah tentang greetings atau menyapa. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Kemudian yang pertama kali kami lakukan adalah latihan menyapa. Jadi saya memberikan instruksi, saya memberikan contoh melalui voice note, dan para siswa mengikuti voice note yang saya kirimkan ke mereka. Setelah latihan menyapa, saya memberikan umpan balik kepada mereka. Umpan baliknya saya buat dalam Bitmoji seperti ini karena ini lebih menarik menurut saya ketimbang sekedar tulisan good atau very good. Jadi saya menggunakan emoji-emoji seperti itu kepada mereka. Setelah memberikan umpan balik, saya memberikan latihan speaking lagi, good evening, good night, dan sebagainya. Setelah itu saya memberikan visual, materi berupa visual, gambar part of the day, dari mulai good morning sampai good night, dan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang saya berikan awalnya mudah, kemudian saya menggunakan scaffolding, jadi dari mudah, sedang, sampai akhirnya susah. Seperti contoh yang saya berikan di sana, coba cari perbedaan antara good morning Mr. Asep and good morning Sir. Apa bedanya? Dan anak akan menceritakan apa beda dari dua kalimat tersebut. Setelah itu, kelas diakhiri dengan kesimpulan dan pendapat siswa tentang pembelajaran saat itu. Next, Pak Furkon. Jadi ada kegiatan. Kenapa saya memilih WhatsApp? Karena kegiatannya saya lakukan dengan aturan dulu, waktu, kemudian instruksi, ada interaksinya berupa tanya jawab, dan teksnya itu dalam bahasa Inggris serta bahasa Indonesia, dan saya juga menggunakan media berupa voice note, gambar. Bapak Ibu juga bisa menggunakan video dalam WhatsApp. Dan kalau menggunakan WhatsApp, kuotanya tidak terlalu besar ketimbang menggunakan platform yang lain. Saya suka kalimat Profesor Eko waktu itu, ada dan tidak ada media, pendidik harus mampu kreatif dengan teknologi yang ada. Oleh karena itu, saya menggunakan WhatsApp sebagai platform yang saya gunakan kepada peserta didik saya. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, Bu Reski, pengalamannya luar biasa banget gitu ya. Ternyata kita bisa ya Bu ya menggunakan aplikasi apapun untuk pembelajaran. Contohnya seperti tadi Bu Reski menggunakan aplikasi WhatsApp, kan yang kita tahu biasanya untuk chatting gitu ya, menghubungi orang, tapi ternyata bisa untuk digunakan dalam pembelajaran gitu. Wah, hebat banget. Bu Reski bisa menemukan ide sekeren itu untuk memaksimalkan WhatsApp yang banyak dimiliki oleh siswa kita tentunya gitu ya, tidak asing lagi. Terima kasih Pak Furkon. Tapi saya rasa Bapak Ibu yang nonton kita juga mereka punya pengalaman yang lebih hebat daripada sekedar saya gitu Pak. Contohnya Pak Furkon. Iya benar banget Bu, ini juga. Jadi nih Bu, ada pertanyaan masuk nih Bu. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Nurul nih. Kebetulan beliau juga guru bahasa Inggris, kebetulan juga beliau lagi menyaksikan nih. Ini Bu, bagaimana cara membuat grup WhatsApp itu menjadi kondusif? Mungkin gini kali ya, seperti yang kita tahu kan, misalnya kita chat, tahu-tahu yang ngechat banyak gitu, ya? Sehingga gitu ya Bu. Nah, gimana agar chat di dalam grup WhatsApp itu menjadi lebih kondusif? Gitu. Ya, silakan Bu Reski. Ya, ketika saya sedang menyampaikan materi, biasanya saya lock itunya, settingan grup WhatsApp-nya. Kan bisa kita setel, itu hanya admin aja yang kirim. Nanti setelah materinya sudah tersampaikan, contoh-contohnya, baru grupnya, settingan grupnya kita buat publik lagi. Dan lagi menurut saya,
interaksi Gimana, Bu? peserta didik di grup WhatsApp itu lebih apa ya? Lebih berkesan buat mereka karena mereka jadi ngerasa lebih nyaman, Pak. Karena ada interaksi Oh, antara dia iya, dan iya, iya. teman-temannya. Oh, jadi selain bisa untuk menyampaikan informasi, tapi kita juga bisa membatasi peserta didik untuk bisa menjawab atau tidak gitu ya, Bu ya? Wah, Betul. luar biasa. Untuk tadi kan secara verbal ya, Bu ya. Pokoknya ditunggu nih, Bu. Secara visualnya bagaimana Iya, caranya, penasaran banget nih. Ada saya lagi masih nih, Bu, belajar dulu sama pertanyaan, Pak boleh? Furkon. Boleh, Pak. Boleh, oke. Dari Bapak Irfan Hidayat, Bu, bagaimana Iya. memaksimalkan WhatsApp untuk kegiatan penilaian? Oh, kalau penilaian Bapak di WhatsApp masih kurang maksimal ya, karena kadang temennya masih, kalau misalnya kita di satu grup ya Pak, temennya bisa nyontek kan, kalau bahasa Sundanya niron gitu Pak. Iya, Em, iya. tapi kadang saya suka minta anak-anak langsung japri ke saya aja, jadi saya share soalnya di situ, terus japri Iya, iya. hasilnya ke saya. Kalau misalnya mereka nyontek atau enggaknya, kalau secara daring gini, saya lebih perhatiin proses belajarnya mereka, Pak. Karena untuk tahu mereka nyontek atau enggaknya sedikit susah menurut saya, Pak. Oh, berarti sambil Ibu memberikan materi, Ibu juga di dalam interaksi yang terjadi di grup WhatsApp itu menilai sikap gitu ya, Bu ya. Kemudian Bisa. keterampilan dia menjawab, apakah dia cepat atau lambat atau hanya mengikuti temannya gitu ya, Bu. Wah, Iya, ternyata Pak. bisa banget ya, Bu, seperti halnya dalam kelas gitu ya. Penilaian pengetahuan dilakukan secara japri tadi untuk jawaban, penilaian sikap keterampilan dilakukan melihat interaksi yang ada di grup WhatsApp. Wah, hebat banget. Satu pertanyaan lagi ya, Bu, boleh? Karena kita masih ada waktu. Dari Iya, Bu Pak. Wulan Retnasih, Bu, poin penting apa yang perlu diperhatikan saat pembelajaran via WhatsApp? Hmm. Silakan Bu Em, Reski. iya, kalau menurut saya keaktifan mereka, Ibu. Jadi mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu yang menjadi poin penting saya. Gitu. Oh gitu, iya, 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 iya. Berarti apa namanya? Uh, kita sebagai guru memang harus bisa gitu ya, Bu ya, melihat celah walaupun kecil, kita harus membuatnya bisa menjadi besar untuk memaksimalkan pembelajaran kita. Hebat, Iya, karena hebat banget Bu kan, Reski nih. Inovatif banget kan nih. terima kasih, Pak. Karena kan saya mengajarkan bahasa, jadi keaktifan mereka dalam berbicara itu menurut saya penting. Mungkin kalau di pembelajaran mata pelajaran lain akan berbeda. Tapi saya rasa apa yang sudah Bu Reski sampaikan pengalamannya tadi ini menginspirasi banyak guru gitu ya, khususnya saya Amin. sangat terinspirasi sekali untuk Oh, mencoba thank you, Bu beberapa hal Weni. yang tadi Bu Reski sudah sampaikan. Baik, Mm-mm. Bu Reski Intan, apakah masih ada yang disampaikan atau langsung closing statement dari Bu Reski? Dipersilakan. Oke, seperti yang tadi dibilang sama Pak Eko, ada dan tidak adanya media, kalau jiwa pendidik kita sudah ada, maka itu tidak akan menjadi sebuah masalah besar untuk kita. Karena teknologi apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan. Sekian dari saya, Wah, Pak Furkon. Terima kasih. terima kasih banyak Bu Ina atas berbagai pengalamannya yang sangat luar biasa sekali. Ya, para peserta, Bapak Ibu sahabat rumah belajar, Bapak Ibu duta rumah belajar, dan Bapak Ibu guru yang setia telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Ada materi-materi yang memang sangat cocok sekali dengan kita gitu saat ini. Ada juga materi-materi yang membuat kita menjadi timbul ide untuk melakukannya. Nah, inilah manfaat dari berbagi gitu ya Bapak Ibu semua. Tentunya apa yang disampaikan pada hari pertama ini masih sangat jauh sekali untuk bisa memenuhi jawaban-jawaban akan tantangan yang Bapak Ibu alami gitu. Jadi
Jangan lupa Bapak Ibu, karena acara ini masih berlanjut di esok hari, tetap stay tune di channel ini gitu ya, di jam yang sama dengan materi yang berbeda tentunya dan lebih menarik lagi gitu. Saya selaku moderator mohon maaf jika apabila ada kata-kata yang salah ataupun cara penyampaian saya, cara memandu saya kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Saya mewakili sahabat rumah belajar yang berperan dalam kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para duta rumah belajar Jawa Barat yang telah memfasilitasi kami untuk berbagi kepada orang banyak. Sebelum diakhiri, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya di bit.ly/basajan gitu ya, karena daftar hadir ini akan berpengaruh sekali untuk evaluasi kegiatan ini ke depannya gitu Bapak Ibu semua. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa besok stay tune di YouTube ini karena kami akan kembali tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Acara kali ini saya tutup. Sebelumnya, oh ya ini dia. Boleh kita say hello dulu, Bu Reski, Bu Ina, Bu Anissa. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Gimana Bu Reski, Bu Ina, dan Bu Anissa? Deg-degan tentunya. Ini serba dadakan. Terima kasih loh Pak Furkon bantuannya. Terima kasih banyak juga semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dalam membantu materi Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali lagi. Gitu. Gimana? Bisa say hello dulu ke para penonton, Bu Ina, Bu Reski, dan Bu Anissa sebelum kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita akhiri saja ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.